Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana rizukna hubbal Qur'an. Waj'alna min ahlih. Wakhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahlil Qur'an. Allahumma ya Rabbana allimna ta'wila faqihna fid din. Waj'alna ya Rabbana waj'alil Qur'an ya Rabbana yawmal qiyamati syafi'an lana. Allahumma ya Rabbana rizukna adaba bil Qur'an wa bihamalatil Qur'an. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami hormati para orang tua kami, para bapak ibu hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari demi hari berlalu kita lewati, khususnya Ramadan ini, dengan istiqomah kita ngaji di tempat ini. Tapi pun kita harus sadar bahwa bergantinya hari artinya Ramadan pun akan segera meninggalkan kita. Dan ini adalah bulan untuk kita berbekal sebanyak-banyaknya. Maka manfaatkan sisa-sisa waktu sebaik-baiknya dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya di malam hari, di hari-hari seperti inilah Nabi SAW lebih giat lagi di dalam beribadah, bahkan menggerakkan seluruh anggota keluarganya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, seperti yang disabdakan, disebutkan dalam sebuah hadis. Karena Nabi SAW idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan aygada ahlahu wa shadda mi'zarahu wa ahya laylahu. Kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, shadda mi'zarahu, menyincingkan sarung, maksudnya ada dua pendapat. Yang pertama, lebih giat dalam ibadah. Yang kedua, menjauhi hubungan dengan istri beliau, tapi lebih diutamakan mengarah kepada untuk ibadah. Kemudian keluarganya juga dibangunkan. Kemudian malam-malam hari itu pun dihidupkan. Inilah program juga yang kita hadirkan bersama kaum muslimin di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, dan juga di Masjid Ru, dan juga di Masjid Umar sini, untuk kita membudayakan kembali cara iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan, seperti yang pernah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, bahwa setiap malam dari 10 akhir bulan Ramadan, bukan kita pilih hari-hari ganjil saja, setiap malam, setiap hari. Dan sudah berjalan 2 malam, untuk nanti malam adalah malam yang ke-22. Dan mohon dipersiapkan agar setelah sholat tarawih, mengambil waktu sesaat untuk istirahat, kemudian dilanjutkan pergi ke masjid untuk beriktikaf hingga menjelang subuh. Dan setelah itu sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu nunggu isyraq. Kemudian setelah itu nunggu kalau bisa sempat sholat duha, dan setelah itu bisa istirahat kembali. Intinya bagaimana ayo kita lebih giat di bulan Ramadan, khususnya di akhir-akhir ini. Semoga panjang umur, amin. Tapi pun kita tidak tahu apakah benar tahun depan adalah untuk kita. Jangankan tahun depan, esok hari pun belum tentu untuk kita. Tapi senantiasa kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Baik, kita langsung kepada bab yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Fil bab as-sadis ila anqal, di bab yang ke-6 sampai perkataan sang musannif fi adabi hamalatil Qur'an, di dalam fi adabil qiraati, di dalam tata krama membaca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun, sampai fasal, yustahabbu, disunnahkan,
Ayyaqra'al Qur'ana wa huwa 'ala taharatin, dalam keadaan punya wudu suci. Kalau ada orang membaca Al-Qur'an tidak pakai wudu pun boleh. Yang enggak boleh megang dan menyentuh Al-Qur'an. Kalau orang punya hadas kecil, mohon maaf bukan hadas besar di sini. Hadas kecil yang enggak punya wudu membaca Al-Qur'an boleh. Penghafal Al-Qur'an tidak sempat berwudu, lalu ingin mengulang hafalan Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudu boleh. Tapi disunnahkan kalau kita hendak baca Al-Qur'an berwudu, sunnah. Fa in qara'a muhditsan, kalau dia membaca Al-Qur'an muhditsan dalam keadaan punya hadas kecil di sini maksudnya. Hadas wudu yakni. Jaza, maka itu boleh bi ijma'il muslimina, itu sudah merupakan kesepakatan ahli Islam semuanya. Enggak ada yang berbeda di dalam hal ini. Ini kalimat cerdas dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwa selain ini nanti ada khilaf. Untuk orang yang punya hadas kecil disepakati boleh membaca Al-Qur'an. Kalau untuk hadas gede baru nanti ada khilaf. Apakah boleh membaca, kalau yang hadas gede membaca Al-Qur'an, nanti pembahasan. Baik. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufatun. Hadis yang membicarakan tentang hal itu banyak sekali dan sangat masyhur. Enggak perlu disebutkan karena memang sudah kesepakatan lama, cukup. Kita yang penting nyampe ilmunya. Qala Imamul Haramaini, berkata Imamul Haramaini, seorang pakar juga di dalam mazhab kita. La yuqalu irtakaba makruhan. Orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak wudu tidak bisa kita katakan makruh. Tidak makruh membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudu. Biarpun di berwudunya sunnah, kalau tidak punya wudu bukan makruh. Umumnya itu begini, selagi lawannya sunnah itu makruh. Yang meninggalkan sunnah jadi makruh, umumnya begitu. Tapi dalam hal ini tidak. Jika ada seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu, tidak makruh. Apalagi haram. Tidak makruh. Wal huwa tarikun lil afdali, hanya saja ia meninggalkan keutamaan saja. Jadi kalau kita tidak punya wudu, baca qul huwallahu ahad, boleh-boleh saja. Wa illam yajidil ma'a, kalau orang yang punya hadas tadi tidak menemukan air untuk berwudu, kan disunnahkan untuk berwudu. Fa illam yajid al-ma'a, fa illam yajidil ma'a, kalau tidak menemukan air, tayammama, bertayamum. Sunnah bertayamum. Wal mustahadatu, adapun wanita yang istihadah, keluar darah bukan waktu musim haid. Di zamanil mahkumi bi annahu tuhrun, di zaman yang ia tidak dihukumi haid, alias di zaman ia dihukumi suci. Sebab seorang wanita keluar darah itu, kadang darah itu penyakit, sehingga biarpun itu keluar darah, tidak disebut sebagai darah haid. Dan beberapa hari yang lalu kita memberi pelajaran kepada anak-anak fikih praktis, yang insya Allah ibu yang nggak bisa hadir, nanti ambil saja CD-nya, ada 2 CD fikih praktis 1 jam kali 2, untuk memahami tentang haid dan nifas secara praktis dan gamblang. Maka kalau seorang wanita yang dalam keadaan istihadah, artinya keluar darah bukan di masa haid. Hukmul muhdits, seperti orang yang punya hadas. Artinya ia tetap boleh membaca Al-Quran karena bukan seorang yang haid. Wa ammal junub wal haidu, adapun orang yang berhadas besar seperti orang yang junub, mohon maaf, junub ada 2. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani, atau keluar mani tanpa senggama. Itu namanya junub. Kalau haid, di dalam hal ini dimasukkan juga babnya orang nifas umumnya. Fa innahu yahrumu alaihi, maka haram bagi orang yang junub dan orang yang haid qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Seorang yang haid haram membaca Al-Qur'an, orang junub haram baca Al-Quran. Orang punya hadas besar itu haram membaca Al-Quran. Sa'ungkana ayatan au aqalla minha, apakah yang dibaca itu 1 ayat atau kurang. Pokoknya kalau membaca Al-Quran hukumnya haram. Itu pendapat. Tapi sudah diisyaratkan oleh Imam Nawawi tadi, dalam hal ini ada khilaf. Dan nanti khilafnya akan kami hadirkan. Yang sudah disepakati apa tadi? Orang berhadas kecil boleh membaca
Al-Quran. Kalau orang berhadas besar, di sini ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang jumhur ulama, khususnya mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, bahwa seorang wanita yang junub dan haid haram membaca Al-Quran. Wa yajuzu lahuma, tapi boleh ijra'ul Qur'ani, menjalankan Al-Quran ala qalbihima, di hati orang haid dan orang junub. Jadi kalau batin baca Al-Quran mah boleh. Min ghairi talaffudhin bihi, tanpa mengucapkan dengan lafaz Al-Quran. Wa yajuzu, dan boleh lahuma, bagi keduanya. Ini semoga ini para pembawa Al-Quran, hafid-hafid harus tahu ini, karena akan kami hadirkan hukum yang lain nanti setelah ini. Pembawa Al-Quran, hufat Al-Quran, ini harus perhatian. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi orang yang haid dan junub itu an-nadharu, melihat fil mushafi, mushaf. Melihat mushaf begini, menjalankan. Wa imraru al-qalbi, dan menjalankan bacaannya di dalam hati. Boleh. Tapi tidak boleh menyentuh lah ya. Selesai. Jadi bagi orang yang haid dan junub, itu hukumnya. Tidak boleh membaca Al-Quran, biarpun separuh ayat. Tapi boleh melihat ke mushaf, lalu menjalankan Al-Quran dengan hatinya, bagi yang tidak bisa menghafal. Atau menjalankan Al-Quran dengan hatinya, bagi yang hafal. Bahkan disebutkan juga, menggerakkan mulutnya asalkan tidak bersuara. Berat ini. Kemudian wa ajma'al muslimuna, ini yang disepakati lagi. Tadi itu menunjukkan bahwa tidak sepakati. Imam Nawawi itu orang cerdas sekali. Jadi kalimat begitu kalau orang baca itu paham. Berarti masalah haid tidak boleh membaca Al-Quran itu nanti ada khilaf, akan kita hadirkan di akhir pembahasan. Wa ajma'al muslimuna, dan bersepakat kaum muslimin itu, kesepakatan kaum muslimin ahli Islam, ala jawazit tasbih, diperkenankan yang membaca tasbih, wa tahlili, dan tahlil, biarpun tasbih dan tahlil itu pun ada di dalam Al-Quran. Wa takbir wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salati ala nabi ala rasulillah, salawat kepada Rasulullah juga boleh. Baca salawat, baca subhanallah, baca zikir, itu intinya. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, minal adhkari, daripada zikir-zikir, lil junubi wal haidi, bagi orang junub dan orang haid. Qala, berkata Imam Nawawi. Qala ashabuna, sahabat-sahabat kami, maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'i pendahulu, berkata, wa kadza idza qala li insanin, jika ada seorang yang haid atau seorang yang junub berkata kepada seseorang dengan bahasa Al-Quran yang dirubah menjadi bahasa mukhatabah, bahasa dialog. Akhirnya berkata, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Ada orang pengen berbicara, pengen iktibas, ambil dari Al-Quran. Ada orang namanya Yahya. Langsung, ya Yahya khudil kitab biquwwah, ambil kitab. Dengan sungguh, dengan benar. Yahyanya sih paham. Padahal yang dibacakan Al-Quran, tapi maksudnya bukan untuk membaca Al-Quran, maksudnya untuk mukhatabah, mengajak bicara orang lain, maka itu pun boleh. Wa qasada bihi, maksudnya adalah ghairal Quran, bukan Al-Quran, fa huwa jaizun, maka itu boleh. Wa kadza ma asbahahu, dan yang serupa dengannya. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi orang yang haid dan junub tadi apa? Ayyakula, berkata indal musibati, tatkala tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu di dalam Al-Quran. Jadi boleh hal-hal semacam itu tarjih. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu inna, sesungguhnya kami lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah juga, raji'un, kembali. Itu ada di dalam Al-Quran, tapi bagi orang yang haid dan orang junub maka boleh. Karena tujuannya adalah untuk tarjih, untuk mengembalikan kepada Allah agar ada kesabaran. Bahwasanya kita milik Allah, biar sadar diambil oleh Allah, ya milik Allah. Idzan lam yaksida, syaratnya tidak menginginkan al-qiraat atau bacaan Al-Quran. Tujuannya untuk mengenalkan, memahamkan bahwasanya ini musibah dari Allah, dan kita nikmat ini pun juga dari Allah. Namanya tarjih. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami al-Khurasaniyun, dari ulama-ulama Khurasaniyun.
Wa yajuzu dan boleh ayyakula untuk berkata sang junub dan yang haid tadi. Inda rukubid dabati tatkala naik kendaraan. Subhanalladzi syakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Al-Qur'an juga. Subhana maha suci. Alladzi dzat sakhkhar lana yang telah menundukkan kepada kita hadza ini kendaraan, ini keadaan. Jadi Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Padahal tidak amar, cuman Al-Qur'annya sudah jadikan zikir bacaan di saat kita naik kendaraan. Wa inda du'a waktu berdoa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga Al-Qur'an. Tapi boleh karena bukan lam yaksidal qira'ata idza lam yaksida al-qira'ata, asalkan sang junub tadi dan yang haid tadi tidak bermaksud membaca Al-Qur'an, tapi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Haramain, berkata Imam Haramain, wa idza qala al-junubu, jika seorang yang junub itu berkata, mengucapkan bismillah walhamdulillah, biarpun hanya mengucapkan bismillah dan alhamdulillah, fa in qasadal qur'ana, kalau dimaksudkan Al-Qur'an bukan untuk zikir, bukan untuk bersyukur. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah karena bersyukur, enggak ada masalah. Tapi alhamdulillah baca niat qiraatul Qur'an itu aso bermaksiat, kata Imamul Haramain. Wa in qasada dzikra, jika bermaksud untuk berzikir kepada Allah, aw lam yaqsid syai'an, atau tidak bermaksud apa-apa, pokoknya ucapkan alhamdulillah. Ya tadi syukur atau apa itu. Lam ya'tam, tidak berdosa. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi orang yang haid dan orang yang junub, qira'atu manusikhat tilawatuhu, membaca Al-Qur'an yang sudah dihapus bacaannya. Jadi ada Al-Qur'an yang sudah dihapus bacaannya tapi hukumnya masih ada, seperti wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Ini ayat yang sudah diangkat bacaannya tapi hukumnya masih ada. Baik, ini adalah penjelasan tentang orang haid dan junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tapi seperti yang disyaratkan oleh Imam Nawawi sendiri, selain dari kedua itu, muqaddimahnya adalah disepakati ulama, pungkasannya disepakati ulama. Yang disepakati ulama apa tadi? Bahwasanya seorang yang punya hadas kecil disepakati ulama boleh membaca Al-Qur'an. Kemudian yang disepakati ulama lagi, orang haid dan junub boleh membaca dari Al-Qur'an tapi niatnya zikir, untuk tahassun, untuk doa jaga diri. Zikir-zikir. Sekarang yang menjadi permasalahan, gimana kalau baca Al-Qur'an bukan untuk itu? Ini kami hadirkan pendapat karena zamannya zaman lemahnya pendidikan agama. Suatu ketika ada sebuah sekolahan, sekolah menengah atas pendidikan agama dikasih jam paling terakhir. Kadang seminggu sekali, panas. Kadang guru agamanya baru duduk langsung dengar azan. Azannya di Indonesia sudah tidak syar'i, ada kepanjangan. Habislah waktunya. Akhirnya anak siswanya suruh baca Al-Quran, perempuannya selalu alasan haid. Habis 3 tahun tidak pernah baca Al-Quran. Dan itu lemahnya pendidikan agama di sekolah umum. Ya, jam terakhir ngantuk, kena azan, ngaku haid. Habis. Dan juga banyak orang yang kerepotan dari para huyat, wanita yang kena haid, yang lagi mulai menghafal Al-Quran. Mereka sangat berat jika ternyata harus berhenti menghafal Al-Quran, bisa saja hafalannya itu hilang dan susah untuk dijaga. Maka dalam hal ini perlu kita menghadirkan madhab lain, dan ini bukan madhab lemah, tapi madhab kuat di dalam madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan juga ini riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan juga ini pendapat qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahwasanya, tapi jumhur ulama 3 madhab semuanya mengatakan tidak boleh, jelas. Seorang wanita haid dan junub tidak boleh membaca Al-Quran niat untuk membaca Al-Quran. Bukan zikir tadi. Niat baca Al-Quran, madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, madhab Imam Hanafi radhiyallahu anhu, madhab Abu Hanifah, madhab Hambali. Semuanya mengatakan tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kebanyakan ulama. Dan selagi pendapat kebanyakan ulama, rata-rata memang lebih kuat. Tetapi madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik memperkenankan seorang wanita membaca Al-Quran. Wanita haid membaca Al-Quran diperkenankan menurut madhab Imam Malik.
Adapun larangan, hadis larangan wanita haid untuk membaca Al-Quran itu hadisnya lemah. Cuman dibedakan menurut mazhab Malik antara orang junub dengan orang haid. Kalau orang junub bisa langsung mandi seketika dan bisa bertayamum. Tapi kalau orang haid, orang junub kan mohon maaf keluar mandi selesai. Apakah keluar mandi terus kan? Tidak. Setelah keluar mandi dia bisa langsung mandi atau langsung bertayamum. Maka kalau menurut mazhab Malik sekalipun bagi orang junub nggak ada alasan. Tidak boleh membaca Al-Quran. Baik. Adapun orang haid, karena mungkin haidnya panjang, ada 10 hari, ada 7 hari, ada 13 hari. Maka di saat seperti ini, maka biarpun masih dalam keadaan darah mengalir, darah merembes, maka bagi seorang wanita haid tadi, menurut mazhab Imam Malik, dan ini bisa dipakai. Tapi ada catatan barangkali agar tidak terlalu lebar. Catatannya adalah untuk belajar mengajar, dan untuk para hufat agar tidak hafal, ada hilang hafalannya. Selagi ini pendapat ulama besar, nggak usah ragu. Jangan sampai ragu mengambil pendapat semacam ini. Kadang orang lebih senang mengambil pendapat lemah, tapi urusan keuangan misalnya. Zakat itu diberikan kepada masjid dan madrasah itu nggak ada 4 madhab yang ngomong. Tapi kenapa kok marak di masyarakat kita ini? Padahal ini urusan hartanya fakir miskin. Dan zakat diberikan madrasah, zakat diberikan masjid. Nggak ada pendapat satupun dari 4 madhab. Urusan duit ini seharusnya hati-hati, jangan. Tapi urusan-urusan yang hal-hal semacam ini, pembacaan Al-Quran ini, orang ragu-ragu mengambilnya. Sangat ringan ini, karena ini urusan ibadah. Dan pendapat ulama, bukan kil di dalam mazhab Malik, bukan pendapat lemah di dalam mazhab Imam Malik, tapi pendapat yang kuat di dalam mazhab Malik. Bahkan tidak ada lagi pendapat seperti itu. Selain itu, dari mazhab Malik. Jadi mazhab Malik adalah boleh seorang wanita haid untuk membaca, tapi karena ada jumhur yang mengatakan tidak boleh, yuk dibatasi. Nah, para ulama mutaakhir mengatakan, dibatasi apa? Untuk belajar, mengajar, dan untuk menjaga hafalan. Belajar dan mengajar untuk menjaga hafalan. Biarpun di dalam mazhab Malik itu sendiri lebih luas dari itu. Itu mempertemukan dua kelompok ini, mazhab jumhur dan mazhab Malik. Jadi yang punya hafalan Al-Quran terus, yang ngajar Al-Quran terus, jangan berhenti. Ustaz hafidh Al-Quran hanya dengar tok setengah bulannya ngajar, haidnya setengah bulan. Karena zaman sekarang zaman rusak, makanan macam-macam sehingga jarang normal wanita haidnya sekarang. Ya. Semuanya makan, pagi ini semuanya dimakan oleh ini rusak. Haidnya tidak karu-karuan. Sudah begitu, pendapatnya yang diambil adalah mazhab jumhur, sehingga pendidikan Al-Quran pun akan semakin kendor. Tidak apa-apa, ini diambil dan tidak usah khawatir. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Baik, hal-hal ini seperti ini, masih ada pendapat besar, maka kita berani ngambil. Ini bukan pendapat lemah. Kalau pendapat lemah nggak berani ngambil. Karena kita di sini juga ada tahfidul Quran. Kita bisa merasakan betapa beratnya. Seminggu saja tidak diulang bisa berantakan. Apalagi haidnya 13 hari. Ayo. Ngulang kalau tidak ada suaranya gimana itu? Coba tanyakan boleh menghafal Quran, itu kerepotan. Jadi kepada para hufaz, tidak apa-apa mengambil pendapat ini karena untuk menjaga hafalannya. Coba digabungkan dengan pendapat keras kemarin itu. Lupa Al-Quran, dosa gede, sudah begitu haid, nggak boleh baca Al-Quran, hancur tuh. Hah? Kita perlu mempermudah urusan semacam ini, sebab ini bukan urusan hukukun nas. Dan juga bukan pendapat lemah di dalam madhab tertentu. Tapi pendapat kuat di dalam madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi, tapi ingat, masalah menyentuh Al-Quran tetap tidak boleh. Memegang Al-Quran lain ini, pembahasan lain sama sekali. Jadi kesimpulannya bahwa membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar, seorang ustadzah nalkin nuntun santrinya membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tapi cukup sebatas itu. Selagi sudah tidak butuh lagi, tidak diulang. Misalnya seorang muridnya itu minta diulang 3 kali, ya gurunya ngurang 3 kali. Tapi kalau menghafal Al-Quran, ya sesuai dengan kemampuan dia untuk bisa menjaga Al-Qurannya. Hanya catatan dalam mazhab Malik tidak langsung khatam sekaligus itu. Insya Allah tidak ada langsung khatam bacanya. Jadi adalah kemudahan semacam ini tolong dihadirkan. Mohon maaf, ini bukan pendapat lemah di dalam mazhab Imam Malik. Bukan kayak urusan zakat itu. Zakat itu padahal nggak ada pendapat lemah pun nggak dianggap. Pendapat lemah nggak. Lemah sekali pendapat masalah zakat, bahwasanya zakat boleh diambil untuk masjid, untuk madrasah. Itu lemah sekali, bukan pendapat 4 mazhab. Tapi kenapa kok marak di masyarakat kita ini? Duitnya orang fakir pada doyan, ini kan musibah ini. Giliran diberi masalah-masalah semacam ini berat sekali. Tidak, wahai para hufaz, para qurra,
Ringankanlah orang-orang yang menghafal Al-Quran itu dengan pendapat ini. Cuman kalau memang orang masih bisa berpegang dengan madhabnya jumhur, pendapatnya jumhur, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keberatan, sampai Al-Qurannya hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi. Belum lagi melahirkan nanti. Lahirkan setiap tahun, lahirkan nifasnya yang panjang, 40 hari, 45 hari, 50 hari. Baik, ini pembahasan. Dan dalam hal ini, madhab Imam Malik rahimahullah memperkenankan haid dan nifas, tidak ada beda di dalam hal ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Selesai masalah ini, mohon dihadirkan. Jadi kalau seorang wanita haid untuk ngajari ibu-ibu yang bimbing putrinya Al-Quran, nggak ada masalah dalam keadaan haid. Tapi jangan megang anaknya suruh buka Al-Quran, ibunya menuntun. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu supaya terus belajar, ini adalah kesinambungan. Karena sekarang pendidikan sudah lemah. Kalah sama sinetron, ibunya haid, alhamdulillah kata anak. Ibu haid, nggak ada bimbing. Sinetron anaknya nonton. Baik, faslun fasal. Idza lam yajidil junub awil haidu ma'an tayammama. Jika seorang yang junub itu tidak menemukan air, tayammama, bertayamumlah dia. Nggak ada air. Pengen membaca Al-Quran, Anda seorang yang junub atau haid. Tentunya setelah tuntas dari haid, maksudnya terputus darah haidnya, berhenti, waktunya mandi, tidak ada air. Maka saat itu boleh bertayamum. Wa yubahu lahul qira'atu wassalatu wa ghairuhuma. Maka diperkenankan saat itu membaca Al-Quran boleh. Sebab tayamum bagi orang yang tidak punya air sama kayak mandi besar, sama kayak wudu. Orang haid bertayamum di saat gak ada air, ya kayak mandi besar hukumnya. Orang haid bertayamum boleh baca Al-Quran. Boleh sholat. Kalau buang angin, tetap boleh membaca Al-Quran. Sebab dia kayak sudah mandi besar. Tinggal tayamum lagi. Tayamumnya untuk hadas kecil. Dalam madhab Syafi'i misalnya, seorang suami habis junub, nggak ada air. Nggak tahu di negerinya nggak ada air. Tayamum. Setelah tayamum, sholat kesentuh sama istri. Batal kan? Tapi tayamum untuk ngangkat junubnya tidak batal. Karena kayak mandi sudah. Berarti kalau nanti hadas, ya tinggal tayamum lagi. Tapi tayamum yang untuk apa? Untuk hadas kecilnya tadi. Fa'in ahdatsalah ini. Kalaupun nanti berhadas setelah seorang haid atau seorang junub itu bertayamum, dia boleh melakukan sholat dan boleh dia itu membaca Al-Quran. Fa'in ahdatsa, kalau ternyata nanti dia berhadas, hadas kecil di sini, buang angin disentuh suami atau istri, khuribat alaihi sholat. Yang nggak boleh sholat tok. Sebab sholat harus tayamum baru. Walam tahrumul qiraatu, tapi baca Al-Qur'annya tetap boleh. Kenapa? Karena yang nggak boleh baca Al-Qur'an itu orang punya hadas besar. Sebab hadas besarnya sudah dihapus dengan apa tadi? Tayamum yang pertama tadi. Wal julus fil masjid wa ghairima, boleh duduk di masjid. Duduk di masjid boleh. Mimma la yahrumu ala al-muhdithi. Pokoknya sesuatu yang tidak haram bagi orang yang berhadas kecil boleh. Orang nggak punya wudhu boleh duduk di masjid? Boleh. Maka seorang haid yang tidak punya air, kemudian bertayamum, setelah itu kok berhadas kecil, maka dia boleh duduk di dalam masjid. Karena dia tidak disebut sebagai orang haid lagi. Baik. Kama idza salah seperti kalau sudah mandi, tsumma ahdatsa, kemudian berhadas kecil. Wa hadza mimma yus'al anhu wa yastaghrab. Ini kadang jadi yang menjadi hal yang sering ditanyakan, tapi orang heran. Yuqalu, ini semacam pertanyaan ini. Junubun yumna minas sholat. Seorang junub nggak boleh sholat. Wala yumna min qiraatil Qur'an wal julus fil masjid. Tapi nggak dilarang membaca Al-Quran dan duduk di masjid. Junub apa itu? Yaitu junub yang sudah tayamum kemudian berhadas kecil. Junub sudah bertayamum kemudian berhadas kecil. Habis orang junub bertayamum boleh tidak duduk di masjid? Baik. Setelah itu berhadas kecil, masih boleh? Boleh, karena tayamum pertama. Ini hanya sekedar kayak teka-teki itu. Min ghairi daruratin tabadarat. Kaifa suratu, gimana gambarnya? Fahada suratuhu. Inilah contohnya. Tsumma la farqa fi ma dzakarnahu, maka kemudian tidak ada perbedaan dari apa yang telah kami sebutkan tadi. Enggak ada perbedaan apakah tayamumnya fil hadari baina tayammumil junubi, antara tayamumnya orang yang junub,
Fil hadari waktu di rumah atau fis safari dalam bepergian. Sebab ada ulama dalam mazhab kita itu membedakan. Kalau tayamumnya di rumah, enggak sah. Harus mandi besar lagi. Tapi kalau tayamumnya di tengah jalan, enggak usah tayamum lagi. Maksudnya kalau tayamumnya di rumah, maka kalau berhadas kecil tetap tidak boleh membaca Al-Quran, dia harus bertayamum lagi untuk hadas besar. Begitu. Cuman ini pendapat yang mengatakan, yang membedakan ini dianggap lemah. Tapi yang benar enggak sama. Baik tayamumnya di rumah ataupun tayamumnya di tengah jalan sama. Asalkan sudah bertayamum kok nanti berhadas kecil, tetap hadas gedenya tidak kembali lagi. Selesai. Wa dzakara ba'du ashabi Syafi'i, ini menyebutkan sebagian dari pengikut Imam Asy-Syafi'i annahu sesungguhnya idza tayammama fil hadari, kalau bertayamum di hadar di tempat tinggal, istabahas salata, dia boleh melakukan salat. Wala yaqra' ba'daha, tapi enggak boleh baca setelahnya. Ini perbedaannya. Wala yajlisu fil masjid, enggak boleh duduk di masjid. Was sahih, tapi yang sahih jawazu dzalika kama qaddamnahu, yang benar boleh. Jadi pokoknya sudah bertayamum untuk diperkenankan dari hadas gede, hadas haid dan hadas junub, maka saat itu pun boleh duduk di masjid. Biarpun setelah itu keluar hadas kecil. Baik. Walau tayammama. Kalau kemudian bertayamum, seseorang bertayamum, jelas ya? Itu masalah tayamum. Tayamum itu bisa menggantikan mandi besar jika tidak ada air. Tayamum bukan menggantikan wudhu saja. Selama ini orang mengira tayamum hanya untuk menggantikan wudhu. Ternyata tayamum juga bisa menggantikan mandi besar. Persis. Cuman caranya saja nggak beda. Jangan tayamum gantikan mandi besar lalu gulung-gulung di debu. Bukan begitu. Cuman ada para sahabat Nabi begitu. Dipikir tayamumnya mandi besar, gulung-gulung di debu. Jadi tayamumnya tetap wajah dan tangan. Jadi tayamumnya untuk hadas besar dan hadas kecil sama. Bukan harus gulung-gulung. So persis. Jadi ibu haid nggak ada air. Bukan sekedar nggak ada air, ibu, mohon maaf. Seorang wanita haid sakit, demam, luar biasa, nyentuh air gemeteran. Mau sholat subuh. Tayamum. Jadi jangan dianggap yang namanya tayamum harus di saat air tidak ada secara sesungguhnya. Ada air tidak ada tapi maknawi. Ada tapi seperti tidak ada. Air ada banyak di belakang. Cuman tadi katanya ada 3 harimau lepas. Jaga di kamar mandi belakang. Nggak bisa ke belakang kan? Tayamum saat itu. Jadi begitu. Atau seorang wanita takut. Takut tuh nggak bisa loh ya. Namanya orang takut nggak bisa dipaksain. Ada sebagian daerah-daerah, mohon maaf. Biasanya kamar mandinya kan dipisah, tidak satu rumah, tidak di agar belakang agak jauh gitu ya. Lupa barangkali malam itu tidak membawa air ke dalam dan tidak ada air sama sekali. Mau keluar, mungkin karena keadaan suasana masyarakat keruh atau sesuatu yang menakutkan. Dia takut benar. Namanya takut bukan main-main. Kalau pura-pura takut Allah juga tahu. Dia nggak berani keluar, bagaimana? Mau tidak sholat subuh? Atau tidak sholat isya? Ini belum sholat isya ini rupanya. Suaminya pergi nggak ngomong-ngomong. Sendirian di rumah, mau keluar nggak berani, mau sholat nggak ada air nih. Sholatnya pakai tayamum. Jadi bukan harus apa tadi? Air tidak ada. Air mah ada, cuman dia takut ngambilnya. Orang namanya takut, ya takut sudah. Ya gitulah takut. Jadi tayamum. Haid sekalipun dalam keadaan haid. Tayamum. Tapi kalau ada air dan dia bisa pakai air, nggak sah tayamumnya. Ada air gebiar-gebiur, hanya males saja sentuhan air tayamum, ya nggak sah. Baik. Walau tayammama. Jika seseorang itu melakukan tayamum. Wa shalla wa qara'a. Kemudian dia melakukan salat wa qara'a dan membaca Al-Quran. Tsumma ra'a ma'an. Kemudian melihat air. Yalzamu, maka wajib baginya isti'malu untuk menggunakan air tersebut. Sebab termasuk yang membatalkan tayamum adalah apa? Melihat air. Jadi kalau kita melihat air langsung batal, maka hendaknya kita berwudu. Adapun yang kita lakukan sudah sah. Salatnya sah. Baca Al-Qur'annya tidak Cuman saat ini kita hendaknya apa? Kita berwudu lagi karena kita melihat air. Jika urusannya mandi, ya mandi. Fa innahu yahrumu 'alal qira'atu. Karena ada air maka haram baginya untuk membacanya. Wa jami'u ma yahrumu 'alal junubi hatta yaghtasila. Dan semua yang haram bagi orang junub enggak boleh.
Jadi setelah kita bertayamum, kemudian kita melakukan sholat dan membaca, kemudian kita melihat air. Dan memang sebenarnya dirinci ini oleh para ulama tentang apakah melihat airnya di waktu dia melakukan sholat, atau di saat keluar sholat, atau sebelum sholat. Cuman ringkasnya seperti ini. Wajami umayyahrum walal junubi, dan semua yang haram bagi orang yang junub. Hatta yaktasila, sampai mandi. Jadi yang membatalkan tayamum, apa itu? Melihat air. Walau tayamum wa shalla. Kalau ada orang bertayamum kemudian sholat. Wa qara'a, kemudian dia membaca. Thumma arada tayammum li hadatsin. Kemudian dia ingin bertayamum karena hadas kecil, aw li faridatin, atau melakukan sholat fardu ukhra. Sebab tayamum itu di dalam madhab kita dan jumhur bahwasanya tayamum satu hanya untuk sholat fardu. Anggap saja ibu tadi yang ditinggal suaminya di rumah sendiri yang ketakutan, nggak bisa ngambil air. Kebetulan maghrib belum sholat, isya belum sholat. Habis sholat maghrib nunggu isya. Belum batal dia. Tapi dia sholatnya pakai tayamum. Maka sholat isyanya harus tayamum yang baru lagi. Sebab tayamum satu menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah untuk satu sholat fardu. Tapi untuk sholat sunat sebebas-bebasnya. Kita bertayamum sekali bisa digunakan untuk 1000 sholat sunnah. Tapi kalau untuk fardu, fardu. Nah ini di saat dia melakukan, dia berhadas, dia bertayamum. Atau untuk melakukan faridatin ukhra, untuk melakukan sholat fardu yang lainnya. Li ghairi dzalika, atau punya maksud untuk tawaf. Untuk tamkin zauj. Untuk menyerahkan dirinya kepada suami. Maksud tamkin zauj, ada seorang wanita yang haid sebelum mandi tidak boleh digauli oleh suaminya. Karena tidak ada air, maka dia bertayamum untuk boleh digauli oleh sang suami. Maka kalau belum tayamumnya itu kayak mandi besarnya tadi itu. Fa innahu la yahrumu al-qira'atu. Nah, kalau seperti ini enggak haram. Kalau dia bertayamum kemudian setelah itu dia berhadas, atau dia itu ya berhadas, karena sudah tayamum sudah jelas kayak pertama. Tayamum setelah itu kok berhadas. Hadasnya hadas kecil. Maka boleh enggak baca? Boleh. La yahrumu al-qira'atu 'alal madhhabis shahih al-mukhtar. Menurut pendapat yang benar yang dipilih. Pilihannya Imam Nawawi. Wa fihi wajhun, ada pendapat lain di ashabi Syafi'i, sebagian dari pengikut Imam Syafi'i, annahu la yajuz, itu enggak boleh, wal ma'ruf al-awwal, yang pertama tadi aja, boleh aja, jangan pusing-pusing. Amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban, ini yang sering dilupakan oleh para santri dan semuanya. Yang tidak pernah menemukan air dan tidak ada debu, tidak tahu di mana hidupnya ini. Anggap saja orang ini tidak menemukan air, tidak menemukan debu, di bis saja. Ibu-ibu haid. Sadar bahwasanya ini jam begini, ini di atas kendaraan kayaknya suci saya ini. Iya. Mau turun sopirnya belum tentu mau. Sementara kita berada di waktu sholat. Anggap saja subuh. Sudah kerasa ini subuh ini kayak bersih bener nih. Kan kerasa seorang perempuan lebih tahu tentang dirinya sendiri. Kayaknya sudah bersih bener tuh. Aduh. Yakin biasanya tanda. Dan harinya sudah hari berhenti nih. Dia nggak bisa sholat subuh, mau turun nggak bisa. Mau tayamum nggak ada debu. Apa yang dilakukan di atas kendaraan? Melakukan sholat nih. Wala turaban, tidak menemukan air, tidak menemukan debu, fa innahu yusolli, hendaknya dia tetap sholat. Dihormatil waktu, untuk memuliakan waktu. Ala hasabi halihi, sesuai dengan kemampuannya, semampunya. Kalau bisa mensucikan, membersihkan bekas darahnya, dibersihkan. Kalau tidak bisa, ya biarkan. Jadi semampunya, artinya semua syarat yang harus dipenuhi. Kalau bisa. Yang nggak bisa, ya tetap. Nggak bisa ngadep kiblat, tinggalkan kiblat. Nggak bisa bajunya bersih karena ada, mohon maaf, ada bekas softteknya barangkali. Mau dilepas di mobil, ya orang repot nanti. Ya sudah, biarkan begitu. Ala hasabi hali, semampunya. Tapi yang penting jangan meninggalkan sholat. Cuman nanti kaidahnya, semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya, seperti bersuci, tidak ada, maka nanti sholat itu diulang. Kapan diulang? Kalau sudah di tempat yang enak nanti. Tapi yang penting tidak dosa. Lakukan sholat. Lakukan sholat. Semampunya. Menutup aurat kalau bisa. Kalau ternyata kakinya nggak bisa dicari, cari penutup kaki, bingung, kelihatan ya. Tidak apa-apa, karena memang tidak ada untuk menutupnya. Cuman sebaiknya wanita tertutup juga. Sudah. Kaos kaki atau apa. Tapi ingat, yang boleh dibaca mana, wahai ibu yang haid di atas mobil tadi?
Yahrumu alil qira'atu kharija salat. Tapi setelah salat enggak boleh membaca Al-Qur'an. Cuman bolehnya apa? Untuk salat tok saja. Itu pun hanya Fatihah tok yang boleh dibaca. Jadi ibu yang tadi, yang dalam keadaan haid di atas kendaraan tadi mau turun enggak mungkin, tayammum enggak bisa, dia tetap salat. Agar tidak ketinggalan salat. Cuman dia setelah salat enggak boleh baca Al-Qur'an karena dia belum apa tadi? Belum mandi besar atau belum bertayammum. Dan di dalam salat pun yang dibaca hanyalah Al-Fatihah saja. Karena itu yang wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan Fatihah pun enggak boleh diganti dengan yang lainnya, zikir-zikir. Anggap saja Fatihah ini pendapat yang dikukuhkan. Wa yahrumu, dan diharamkan alaihi bagi orang tersebut. Apakah wanita atau laki-laki yang dalam keadaan seperti itu? Laki-laki mungkin di atas kendaraan mimpi basah. Sebab gambarannya kalau di sini nggak ada air itu kok hanya di kendaraan saja, nggak ada debu ya. Masa di rumah kita nggak ada debu ya kan? Ada debu kan ada tayammum di sini, nggak ada air. Yang nggak ada air, nggak ada kendaraan, nggak ada air, nggak ada debu itu nggak kebayang di sini kecuali di kendaraan. Air melimpah ruah. Baik orang haid atau orang junub, misalnya seorang mimpi basah, belum sholat isya. Mimpi basah, waduh kendaraan, sopirnya nggak mau berhenti. Kacau ini. Bentar lagi masuk subuh. Masuk subuh 1 jam lagi. Ya Allah subuh. Sopir berhenti. Berhenti apaan? Ribut. Ya Allah, ini saya junub nih, mimpi basah nih. Gimana? Tayammum nggak ada debu. Karena dalam mazhab Syafi'i nggak boleh kecuali debu. Ada penjok nggak dianggap dalam mazhab Syafi'i. Ya sudah langsung saja sholat Allahu Akbar. Yang dibaca hanya Fatihah saja. Adapun zikir-zikir yang lain ya subhanallah yang ini dibaca itu zikir. Wal yahrumu alaihi qiraatul Fatihati. Ini masalah Fatihah saja dibahas. Ulama berbeda pendapat. Fatihahnya dalam keadaan seperti itu boleh tidak Fatihah? Tadi saya katakan boleh. Ada yang ngomong nggak boleh. Sudahlah, jangan didengar yang ngomong nggak boleh. Apa-apa. Satu saja pilih, boleh. Biar enak ngamalinya. Wasahihul mukhtar, yang sahih, yang dipilih adalah annahu la yahrum. Tidak haram, bal yajib, bahkan wajib. Wajib baca Al-Quran, biarpun tadi belum sempat mandi besar karena tidak ada air dan tidak ada tayamum. Wa inna sholata la tasihu illa biha. Sebab sholat tidak sah kecuali dengan apa? Dengan Fatihah. Dalam mazhab kita. Wa kama jazati sholatu al-daruratin ma'al janabati, maka seperti halnya boleh sholat dalam keadaan darurat kan boleh sholat, enggak punya wudu, enggak punya apa tadi? Tayammum, sholat pun masih boleh. Tajuzul qiraatu, maka membaca pun jadi boleh. Nah ini. Qiraatnya adalah Quran. Kama tajuzu, sholatnya saja boleh, maka membaca Fatihahnya tadi jadi boleh. Watsani, pendapat yang kedua la yajuz, enggak boleh baca Fatihah, pendapat yang kedua. Tapi sudahlah, ngambil pendapat satu saja yang al-mukhtarus sahih, pendapat yang dipilih yang benar. Seorang wanita haid atau laki-laki junub atau wanita junub ingin melakukan sholat, tidak menemukan air dan tidak menemukan debu, dia langsung sholat, namanya menghormat waktu. Atau sholat faqidut tahuraini, sholatnya orang yang kehilangan 2 alat bersuci, debu dan air. Atau hormatil waqt, untuk menghormat waktu. Cuman nanti yang penting gak dosa dulu laporan, ya Allah, aku bisa melakukan hanya seperti ini loh ya Allah. Ada kekurangannya? Gak apakah hambaku? Pahala, utuh pahalanya. Gak berkurang. Bahkan double nanti. Dapat sholat lagi nanti. Wathani, pendapat yang kedua, la yajuz, gak boleh baca Fatihah. Bal ya'ti bil adhkar, tapi datang dengan zikir-zikir. Allati ya'ti bihal ajizu, seperti zikir yang dibaca bagi orang yang gak bisa baca Fatihah. Kalau ada seorang tidak hafal surat Al-Fatihah, maka waktu sholat surat Al-Fatihahnya diganti dengan zikir-zikir yang lainnya. Jadi orang haid dianggap kayak itu. Orang junub yang enggak mandi dan enggak wudu, maka sholatnya tidak boleh membaca Fatihah. Ini menurut pendapat yang kedua. Yaitu coba baca zikir. Jadi Allahu Akbar langsung aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah, ini sholat aneh ini. Tidak aneh. Pendapat yang kedua. Alladzina yafat syai'an, seperti orang yang enggak hafal Quran, minal Quran, dari Quran. Orang kalau sholat, ada seorang bapak mu'alaf atau bapak tua enggak pernah ngaji Al-Quran, tobat, mau sholat. Jangan suruh baca Al-Fatihah langsung. Ya enggak hafal Fatihah. Sholat aja Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, sah. Cuman kalau bapak-bapak, ibu-ibu begini yang enggak sah, sudah hafal Fatihah.
Lianna hadza ajizun syar'an, sebab orang yang haid dan junub itu di saat tidak menemukan air dan debu itu juga ajiz, enggak mampu secara syariat. Kalau ajiz hissan seperti orang yang tidak mampu secara hakikat. Seperti orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Maka waswabu al-awwal, tapi pendapat yang benar yang pertama, orang haid dan junub dalam keadaan tidak menemukan air dan tidak menemukan debu, dia boleh melakukan salat dan wajib membaca Al-Fatihah. Wahadil furu', dan ini cabang-cabang fikih kayak begini ini, allati dzakarnaha, yang kami sebutkan itu yuhtaju ilaiha, sangat dibutuhkan. Dibutuhkan. Walihada, oleh sebab itu asyartu, aku mengisyaratkan di sini ilaiha, kepada hal-hal tersebut bi aujazil ibarati, dengan ibarat yang ringkas. Kalau dijelentrehkan buat kitab baru lagi. Ilmunya Imam Nawawi itu ilmu yang enggak sabaran. Jadi kalau nulis apa-apa gede-gede, berjilid-jilid. Ini aujazil ibarat itu dipendekkan, yang penting ada gambaran tentang orang haid, bagaimana kalau dia melakukan sholat, orang junub bagaimana. Wa illa, kalau tidak saya ringkas begini, falaha, setiap permasalahan tadi, ada adillatun, ada dalil-dalilnya. Wa tatimmatun, dan kesempurnaan faidah-faidah. Kathiratun, yang banyak, ma'rufatun, yang sangat masyhur. Fi kutubil fikhi, di dalam kitab fikih. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja insyaallah. Ada gambaran umum. Dan tinggal diganti menghayati, mengamalkan insyaallah. Ini dari kitab At-Tibyannya Imam Nawawi, bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang kami hormati dan Allah muliakan. Tadi Buya Yahya menganjurkan 10 akhir, menghidupkan 10 akhir. Yang saya tanyakan, menghidupkan 10 akhir itu adalah salat-salat sunnah di antawisna. Maka salat-salat sunnah itu sesudah salat witir. Karena sudah tarawih langsung witir. Berarti boleh. Yang kemudian salat-salat sunnah itu boleh digabung. Misalkan salat hajat sama taubat, atau salat syukrul wudu, tahiyatul masjid, dan qobliyah. Kemudian seorang anak boleh mengodok orang tuanya yang telah meninggal, itu boleh atau tidak? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau tanya, saya membaca riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, siapa memimpikan sesuatu dan belum melihatnya, hendaknya dia berusaha untuk mengikatnya di antara 2 helai rambut. Maksudnya Coba diulang. Bahwa Rasulullah bersabda, siapa memimpikan sesuatu dan belum melihatnya, hendaknya dia berusaha untuk mengikatnya di antara 2 helai rambut. Riwayat dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang menghidupkan malam Ramadan, khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Lakukan segala amal ibadah sebanyak-banyaknya. Dan dihimbau untuk bisa membagi waktu beribadah itu dengan 3 model. Jangan murni sholat-sholat saja. Tapi sesaat, seperti semalam kami hadirkan 3 hal. Yang pertama sholat dan baca Al-Quran. Yang kedua tafakkur. Berikan waktu sejenak untuk merenung. Dosa apa yang sehari kita lakukan. Kesalahan saya dengan tetangga. Terus ngotak-ngadik kekurangan kita itu. Tafakkur. Dosa-dosa dan terus. Kesalahan kepada siapa. Hadirkan di hadapan Allah. Kalaupun kita bisa mengingat. Tafakkur sa'afan. Salat kita sudah benar. Salat kita sudah benar atau belum. Jadi tafakkur itu lebih bagus daripada rukuk-rukuk kita yang banyak itu. Orang sholatnya banyak tapi sambil sholat ngelamun. Dagangannya kan kacau. Jadi sisihkan waktu untuk tafakkur khusus. Merenungi sholat kita sudah benar. Bagaimana aku sekarang qiyamul lail. Istri saya ketakutan di rumah nangis-nangis. Wah, pikir ibadah. Tunggu istrinya di rumah atau diajak sekalian. Jadi semuanya itu harus ada. Kalau tidak tafakkur itu nggak sempurna ibadah itu. Jadi sangi ibadah sholat. Ada orang sholat. Makanya kami himbau. Kalau kita lagi ngajak tafakkur bersama, tolong hentikan sholat. Setelah tafakkur nanti. Kadang tafakkur itu perlu diarahkan juga. Sekarang orang tafakkur apa? Akhirnya ngelamun sawahnya. Tok mulai tadi 1 jam ngelamun sawah itu.
Lamun sama, bukan tafakur, namanya yang lamun, takhayul. Kalau tafakur itu menjalankan pikiran untuk merenung. Tapi khayal itu bayangan panen, rumput. Ini itu. Jadi perlu dibimbing sehingga ada. Kalau kita di malam iktikaf itu ada tafakur, kita ajak merenungi masalah-masalah diri kita dengan sesama terus satu persatu. Baru setelah itu kita hadirkan dalam bentuk doa nanti. Dalam bentuk doa. Permohonan kepada Allah atas kekurangan kita tadi. Dan jangan ragu kita menyebut kekurangan kita. Apa sekarang ini kekurangan kita? Mungkin kita adalah orang yang masih makan haram. Adukan saat itu. Sadar waktu tafakur tadi. Di dalam berdoa mohon, ya Allah, kenapa kerjaanku masih haram ya Allah? Gantilah dengan yang halal. Adukan. Ya Allah, aku tahu ini haram. Kenapa aku masih melakukannya? Tadi melihat yang haram. Sampaikan kepada Allah. Jadi antara ibadah, sholat Quran, kemudian tafakur, kemudian permohonan. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sholat doa. Termasuk di Mekah pun himbauannya seperti itu. Bagaimana dia umrah berkali-kali tidak sadar, warisannya nggak beres-beres karena pernah tafakur tuh. Hah? Jadi tafakur itu luar biasa. Dikatakan oleh Qadiyat khairun min ibadatis sanah. Lebih bagus daripada ibadah. Jadi orang banyak tafakur, renung hidup masa depanku gimana, akhirat nanti, ya Allah, amalku kayak begini. Aku zalim kepada si A, si B, ya Allah. Dan di saat kita sadar bahwasanya kita kurang, adu kepada Allah. Allah yang akan memberi pertolongan nanti. Nah, di sini Bapak ini bercerita bagaimana kalau kita melakukan misalnya sholat sunnah yang banyak. Boleh. Kalau sudah jelaskan bahwasanya sholat witir itu bukan sholat penutup. Dihimbau sholat witir itu dijadikan sholat penutup. Kalau orang sudah witiran habis taraweh, kok malam harinya bangun, ya sholat sunat sebanyak-banyaknya. Himbauan. Himbauan kan tidak harus. Misalnya habis makan ditutup dengan minum teh. Setelah minum teh nggak boleh makan lagi. Pelit banget tuh orangnya. Enggak lah. Ya boleh, hanya ini biasanya kalau habis makan, minum teh ini semuanya bubar-bubar, itu loh. Ya. Jadi itu hanya himbauan untuk jadi sholat penuh, tidak harus. Jadi mau sholat sebanyak-banyaknya juga boleh. Kemudian mengumpulkan sholat dengan sholat. Itu ada beberapa sholat as-sholawat al-mundarijah tahta sholatin ukhra, ada jenis-jenis sholat yang bisa digabungkan dengan sholat-sholat yang lain seperti sholat wudu, habis wudu kita langsung melakukan sholat hajat. Kemudian kita melakukan langsung sholat istikharah. Allahu Akbar. 3 sholat. 3 niat digabungkan dalam 2 rakaat. Boleh. Itu memang ada. Boleh. Dan seperti itu. Dan mengulang lagi juga boleh. Sholat hajat bisa diulang 100 kali dalam semalam. Hajat yang pertama apa? Biar diampuni oleh Allah. Hajat yang kedua, ya Allah, agar dijauhkan dari dosa. Hajat yang ketiga apa? Lupa. Jadi hajatnya satu-satu. Sudah hajat. Ya Allah. Kok saya malas ibadah? Salat lagi 2 rakaat. Ya Allah, semoga saya giat ibadah hajatku. Hajat yang ketiga, ya Allah, agar suaminya tambah cinta. Istrinya tambah cinta. Nah, apa-apa. Rezekinya tambah. Hajat yang ke-6. Salatnya banyak setiap malam. Boleh. Karena hajat kita banyak. Sepanjang hajat itulah hendaknya kita memohon. Dan hajat kita amat banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mengqadha salat bagi orang yang telah meninggal dunia, ini ada pembahasannya bahwa jika ada, ini pembahasan dalam fikih Syafi'i bahwa jika ada seorang meninggal dunia dalam keadaan punya utang sholat, maka pendapat yang pertama yang dikukuhkan, tidak usah diqadha, tidak usah dibayarkan fidyah. Tinggal kita mintakan ampun saja kepada Allah. Pendapat yang pertama yang dikukuhkan, enggak diqadai oleh ahli warisnya, enggak pakai fidyah. Pendapat yang kedua, disamakan dengan puasa, dikiaskan dengan puasa. Kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia punya utang sholat, maka dibayar fidyah dibayarkan fidyah, diambilkan dari tarikahnya peninggalannya, yaitu setiap sholat 1 mud. Pendapat yang ketiga, dan ini yang dilakukan oleh Imam As-Subuki rahimahullah ta'ala, bahwa boleh diqadhakan oleh ahli warisnya, setiap sholat diqadha 1 sholat. Cuman kalaupun tidak, nggak ada masalah. Karena apa? Aslinya tidak ada beban untuk kita, dan juga tidak bukan. Pendapat yang kukuhkan yang pertama, nggak diapa-apain. Kalaupun ada orang yang mengqadai dan jelas bapaknya pernah punya utang sholat, tidak apa-apa. Pendapat yang ketiga. Boleh dilakukan di malam Ramadan? Ya boleh-boleh saja, kenapa tidak? Di luar Ramadan saja boleh, di dalam Ramadan juga boleh. Adapun hadis yang disebutkan yang belum pernah melewati. Bisa saya lihat sebentar nanti soalnya. Diikat. Ada sambil yang bertanya saya lihat. Ada yang ikat rambut. Ada orang punya hajat, belum pernah melihatnya. Lalu diikat di antara 2 rambutnya. Wallahu a'lam. Coba ada yang tanya lagi, satu lagi. Ada satu lagi pertanyaan, masih ada waktu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya,
kalau mengadakan syukuran di rumah ya atau muludan gitu, apakah benar di rumah atau di tembok itu tidak boleh terpampang foto-foto keluarga? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan Ibu bahwa foto, masalah foto. Jadi pernah dibahas, kami bahas tentang gambar. Ada 4 model gambar, ini pembahasan fikihnya. Gambar yang mutlak haram, la'anallahu al-musawwirin. Allah mengutuk orang-orang yang menggambar. Itu adalah gambar yang mujassamah, mujassadah. Gambar patung itu mutlak haram. Kecuali itu anak kecil. Boneka-boneka untuk anak kecil itu hadis Siti Aisyah. Kemudian gambar yang mujassamah dari hayawannya, dari binatang yang punya nyawa. Itu haram mutlak. Patung-patung itu haram mutlak, tidak ada tawar dalam hal ini. Nggak ada istilah seni atau bukan seni. Kemudian yang kedua adalah gambar-gambar yang mutlak halal. Gambar mutlak halal adalah gambar pepohonan, pokoknya yang tidak bernyawa. Mutlak halal. Apakah dalam bentuk patung atau yang lainnya. Kemudian ada yang khilaf dalam hal ini. Yang ketiga, ini pembahasannya bisa dilihat di benang merah. Yang ketiga adalah gambar yang bentuk bernyawa, sempurna, tapi tidak timbul, tidak mujassamah. Dalam hadis Nabi disebut dengan raqam. Maka dalam ini khilaf di antar ulama. Kebanyakan ulama mengatakan lukisan-lukisan seperti itu gambar-gambar binatang yang bernyawa atau gambar yang bernyawa termasuk manusia, maka gambar itu adalah memang ini khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan bahasanya itu adalah haram kalau utuh. Kalau tidak utuh menjadi tidak haram menurut kebanyakan ulama. Tapi sekelumit ulama mengatakan bahasanya asalkan tidak mujassamah, tidak mujazzadah, tidak bentuk, maka itu tidak haram berdasarkan hadis Nabi tentang ar-raqam. Ila raqam. Kecuali raqam. Hilaf. Kemudian yang keempat. Fotografi. Tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW fotografi. Fotografi ini bukan membuat sesuatu yang baru. Sebab kisahnya orang yang membuat patung itu diharamkan nanti di akhirat suruh meniup. Karena membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah dipaksa untuk meniupkan roh. Kalau tidak dihukum nanti. Tapi kalau fotografi itu bukan membuat sesuatu yang baru. Karena dia membidik satu fokus kemudian disimpan. Dan dia tidak mendatangkan sesuatu yang baru seperti cermin. Jadi fotografi itu tidak ada masalah. Ini yang kelima. Jadi fotografi tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah nanti siapa yang difoto. Mohon maaf kalau difoto orang nggak pakai baju. Ya kan? Ya jadi kalau masalah fotonya tidak ada masalah. Kecuali menurut sebagian ulama dari Hindia, itu kita hormati di saat mereka melarang, sebagian ulama Hindia itu melarang foto secara total. Karena apa? Mereka khawatir masih masuk budaya-budaya mereka itu karena di rumah-rumah mereka itu punya fotonya dewa-dewi. Karena akidah mereka yang masih menyembah dewa, yang tidak bisa mendatangkan patung, mereka mempunyai gambar foto dewa-dewi. Sehingga sebagian ulama India melarang. Kita hormati yang demikian itu kalau orang nggak mau fotografi. Tapi di saat ada orang menggunakan fotografi itu, foto-foto ini ya bukanlah kita katakan haram. Karena ini adalah tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Sebab surah yang ada pada zaman Nabi, itu kisahnya adalah orang-orang di Habasyah sana itu. Kalau ada pemimpinnya, ada nabinya, ada orang soleh meninggal, dibuatkan patung. Sehingga Nabi mengomentari, la'anallahu al-musawwirin. Allah mengutuk orang yang buat patung itu. Yang mutlak haram adalah patung. Kalau fotografi tidak ada pada zaman Nabi SAW. Dan sehingga ada di dalam usul fikih itu adalah tahqiqul manat. Ya, apa sih yang dimaksud surah di zaman Nabi itu? Bukan fotografi. Sebab fotografi tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Dia adalah gambarnya ada, ini manusianya. Cuman dibidik, ini loh hasilnya. Ini adalah itu. Tapi kalau orang melukis membuat sesuatu yang baru itu. Jadi ini dalam hal fotografi, baru menjadi haram nanti kalau fotografi itu adalah misalnya gambar-gambar yang tidak benar membangkitkan syahwat dan sebagainya. Membangkitkan syahwat itu pada zatnya, bukan orangnya. Kalau orang setiap kali lihat gambar porno, tidak syahwat lagi karena sudah rusak dia tuh. Ya konslet itu. Bukan itu artinya kalau biasa saja. Ya lihat. Jadi ukuran orang normal itu. Orang normal. Tabi'ah salimah. Nah kemudian foto keluarga. Ini permasalahan kehormatan kemuliaan. Seorang suami itu biasanya paling cemburu. Tidak pengen istrinya dipamerin depan orang itu. Tidak pengen dipajang-pajang. Itu hanya kehormatan. Anak putri. Punya anak putri kenapa saya pamerin. Itu masalah kemuliaan kehormatan saja. Ada pun masalah foto kelihatan tidak bermasalah. Cuman masalah kemuliaan kehormatan seorang suami ya. Masa istrinya dipamerin orang kan privasi itu. Nanti komentar semua, oh hidungnya, ini kemancungan, ini kepesekan. Kan gak enak bener tuh. Jangan dipamerin sehingga
wanita para orang-orang mulia itu selalu istrinya itu adalah hanya untuk dirinya dan anak-anaknya, tidak dipamerin. Jadi masalah itu, masalah foto dipajang dan sebagainya, akan foto terhormat, foto keluarga, menutup aurat dan sebagainya, hanya untuk bisa dikenali. Cuman kadang ada niat, anak saya yang cantik biar dilihat sama orang. Itu sudah niat busuk para bapak itu. Mau jadikan pameran tuh anaknya. Istrinya dipamerin. Sehingga didandani waktu pergi saja. Kadang-kadang suruh nampakkan dikit-dikit dari lekuk tuh bangga, istriku bodinya begini, istriku. Nah, ini kan laki-laki sakit itu. Privasinya dipamerin sama orang. Ya. Itu masalah kehormatan, kemuliaan, Ibu. Hanya memang kalau bukan hanya waktu syukuran saja. Waktu syukuran itu tidak setiap saat, kalau perlu tidak perlu dipajang di tempat-tempat yang wah semua orang bakal lihat. Mohon maaf, kadang-kadang begitu jadi kebanggaan seorang istri. Jadi malu rugi kalau seorang istri dibanggakan oleh suami hanya karena kecantikannya. 20 tahun lagi peyot, mau apa? Mau dibanggakan apanya? Berarti harapannya, wah suamiku tidak mau lagi. Nanti kan gitu. Jadi kita perlu dibanggakan oleh suami karena kasih hatinya, cintanya itu. Bukan karena kecantikannya yang dipajang. Nanti akan dibanggakan oleh suami sepanjang dia cantik. Yang sekarang baru berapa? 30, 40? 60 tahun gimana? Bingung nih, kulitnya di mana, sama telapak tangannya sama, kan begitu. Jadi seorang istri seharusnya akan mencari kasih dari suami adalah dengan perilaku, akhlak, adab. Bukannya senang dipamerkan kecantikannya. Memang berdandan cantik hendaknya seorang wanita seperti itu. Untuk suaminya. Bukan untuk dipajang. Bukan untuk dipamerin. Itu saja insyaAllah. Jadi adabnya sebaiknya foto-foto. Nah, kalau foto wanita yang tidak terhormat, tidak menutup aurat, maka jangan dipajang. Kalau fotonya menutup aurat, sebaiknya tidak dipajang. Ada aturannya ya. Sebaiknya tidak dipajang. Ya dipajang ruang tamu lah, ruang kamar. Ruang dalam yang nggak bakal dilihat oleh semua orang. Sekarang semua orang lihat ini. Akhirnya menjadi orang niat jahat, kadang-kadang niatnya baik. Berubah. Jadi tidak ada haram mutlak seperti itu, tidak ada. Jadi haramnya karena sebab lain. Fotografi bukan haram dari zatnya. Fotografi haram karena sebab lain. Misalnya fotonya porno, membuat fitnah. Kemudian ada masalah adab, masalah kehormatan para wanita. Itu saja. Dan tidak haram seandainya seorang suami memajang foto istrinya di depan. Hanya masalahnya kecemburuan seorang suami saja kayaknya hilang nih. Sebab istrinya bagaimana dipamer-pamerin kan begitu. Ya. Itu saja Ibu, enggak apa-apa, Allah silangin saja. Semoga Allah menjaga kemuliaan kita semua, keluarga kita semua, istri-istri kita semua, anak-anak kita semua, dan diberi oleh Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dijaga dari fitnah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa nanti malam yang bisa pergi dibarengi oleh saudara. Kalau perempuan putrinya, jangan memaksakan ke alun-alun Cirebon kalau nggak ada temennya. Jam 2 malam naik motor. Cari surga. Surga apa itu? Dan dananya menor, minyaknya kecium 0,5 kilo. Mau masuk neraka itu. Jadi kalau ada temennya rombongan, kalau tidak ada, kalau takut sekarang tidak usah pulang, buka di sini nanti bareng sama rombongan Al-Bahjah. Biar aman nanti. Jadi kalau sendiri dari rumah kita himbau, cukup sholat di rumahnya sendiri, iktikaf di rumah sendiri, seorang wanita iktikafnya di rumahnya. Kalau di masjid, tolong aman, terhormat. Dan alhamdulillah masjid At-Taqwa sangat terhormat, ada batasannya, toiletnya pun berbeda, dan batasannya tinggi. Kalaupun ada yang baring tertidur pun tidak ada dilihat oleh kaum laki itu, insyaallah aman. Baik, ini saja. Semoga Allah menjadikan kita ahli Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthil alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di rumah tangga kami ya Allah. Jagalah rumah tangga kami dari fitnah apapun ya Allah. Engkau yang maha tahu untuk menjaganya ya Allah. Berikan kepada kami keindahan yang sesungguhnya ya Allah. Berikan kepada kami keindahan yang sesungguhnya ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat aniaya kepada pasangan-pasangan kami ya Allah. Dan lembutkan hati kami ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari segala dosa dalam rumah tangga kami. Anak-anak kami jaga semuanya ya Allah. Anak-anak kami jaga semua ya Allah. Rezeki kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang penuh berkah. Di bulan berkah ini ya Allah. Yang rezekinya masih haram, gantilah dengan yang halal ya Allah. Yang kerjaannya masih haram, gantilah dengan yang halal ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Lintasan di hati kami ya Allah, yang kadang muncul lintasan-lintasan kotor ya Allah.
Kami mohon gantilah dengan lintasan kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, jangan kau kabulkan niat kemaksiatan kami. Jangan kau kabulkan niat jelek kami, ya Allah. Jangan kau mudahkan kami ingin kejelekan, ya Allah. Akan tapi segala kebaikan yang kami inginkan mudahkan, ya Allah. Ya Allah. Seperti kau mudahkan kami masuki bulan Ramadan, maka kami mohon. Bantulah kami untuk menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Dan jadikan kamilah orang-orang beruntung di malam Lailatul Qadar, ya Allah. Malam 1000 bulan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni segala dosa kami dan dosa orang-orang tua kami. Dosa guru-guru kami semua, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah, di dalam berjuang ini, Allah. Dan semua yang berjuang di tempat ini berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Semua mereka, ya Allah, berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Baik yang berjuang dengan hartanya, pikirannya, atau tenaganya, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini, jadikan kami ahli istiqomah, ya Allah. Telah Engkau mudahkan kami istiqomah di bulan Ramadan ini, ya Allah. Di luar Ramadan, jadikan kami ahli istiqomah dalam ibadah, ya Allah. Dan mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami dari hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.